Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita masih berada pada penjelasan tentang hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis dalam bab sikap tegas terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, maka bagaimana lagi kepada orang yang menyembah orang soleh tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pada hadis yang kedua, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat-saat menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, mulailah beliau menutupkan secari kain kepada wajah beliau. Kemudian ketika beliau merasa tertahan nafasnya, kemudian beliau menyingkap kain tersebut. Lalu beliau dalam keadaan seperti itu bersabda, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah semoga mengenai kepada Yahudi dan Nasara, mereka mengambil kuburan, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Yuhadziru ma sona'u. Disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memperingatkan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara tersebut. Walau la dzalika ubriza qabruhu. Kalau seandainya tidak ada perbuatan mereka tersebut, tentulah akan dinampakkan yaitu dinampakkan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah yaitu beliau dimakamkan di luar rumah beliau. Ghair annahu khasya an yattakhidha masjidah. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir makam beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mari kita kembali kepada penjelasan Syekh di sini. Pada pertemuan yang telah lalu kita sampai kepada penjelasan Syekh Saleh Al-Syekh Syekh Saleh Al-Syekh ketika beliau mengatakan wa qaluhu ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kata Syekh, fihi bayanus sabab. Di dalam kalimat ini terdapat penjelasan tentang sebab. Alladzi li ajlihi istahaqqul la'n, yang dengannya mereka mendapatkan laknat. Istahaqqu al-la'n, mereka mendapatkan laknat. Wa huwa annahum ittakhadhu qubural anbiya'i masajid, yaitu mengapa Yahudi dan Nasara dilaknat, karena mereka
menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Wa fi tahdhirin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ittikhadil qubur masajid. Dan di dalam peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar manusia tidak menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, wala'an fa'ilihi, dan laknat pelakunya, wa huwa fis siyaq, sedangkan beliau dalam konteks yang seperti itu, kondisi yang seperti disebutkan dalam penjelasan ketika dibacakan tentang hadis tadi seputar penjelasan tentang yang yaitu peristiwa yang melatari peristiwa yang terkait dengan hadis tadi, ma yaqumu maqama akhir wasiyati awsabiha, yaitu konteksnya bahwa peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah peringatan dalam konteks akhir wasiat yang beliau wasiatkan kepadanya, karena beliau sedang menghadapi sakaratul maut. Maka berarti didudukkan nasihat ini, nasihat dalam hadis ini adalah nasihat sebagai akhir wasiat beliau. Wa ma'adzalika, padahal itu akhir wasiat beliau yang tentulah seorang muslim ketika mengetahui ada satu wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi itu termasuk akhir wasiat beliau, maka tentu memuliakan isi dari wasiat tersebut, memuliakan akhir wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adzalika, padahal kenyataannya bagaimana? Khalafa katsirun min hadhil ummah, banyak dari umat Islam ini yang menyelisih wasiyatahu alaihi salatu wassalam. Banyak dari umat Islam ini yang menyelisih wasiat beliau alaihi salatu wassalam. Wattikhadul qubur masajid yakunu ala ihda suwari thalath, dan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, maka ini ada 3 bentuknya. Kemarin sudah dijelaskan inti dari 3 bentuk tersebut. Mari kita baca penjelasan Syekh. As-suratul ula, bentuk yang pertama, an yasjuda al-qabr, seorang sujud di atas kuburan, yakni an yaj'al qabr makana sujudihi, yaitu menjadikan kuburan sebagai tempat sujudnya. Fa qauluhu ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah, yakni ja'al qabr makana sujud, yaitu maksudnya mereka menjadikan makam tersebut sebagai tempat sujud. Wa hadhihi surah fil waqi' lam tahsul bintishar. Bentuk yang pertama dari 3 bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ini pada kenyataannya tidak tersebar luas. Bentuk yang pertama ini, li'anna qubural anbiya lam takun mubasyarah linnas, karena makam-makam para nabi alaihi salatu wassalam tidaklah bisa langsung diakses oleh manusia. Bihaitsu yumkinuhum shalah 'alaiha, yang mana mereka dengan bebas bisa sholat di atas makam para nabi alaihi salatu wassalam. Awis sujud 'alaiha, atau sujud di atas makam para nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan yu'adzibuna qubur anbiya'ihim, bahkan mereka ini memuliakan makam para nabi alaihi salatu wassalam. Fala yusalluna 'alaiha mubasyarah, maka mereka menahan diri dari salat di atas makam para rasul alaihi salatu wassalam. Saya ulangi, para nabi alaihi salatu wassalam mubasyarah, langsung. Tidak berani salat langsung di atas makam para nabi alaihi salatu wassalam. Jadi menginjak makamnya kemudian salat di atasnya, itu kaum muslimin alhamdulillah mereka merasa berat melakukan hal itu.
Jadi menahan diri melakukan hal itu. Lakin ablaq suwar ittikhad al-mafhum min qawlihi. Akan tapi mengapa di sini disebutkan, dijelaskan bahwasanya bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu adalah sujud langsung di atas makam para nabi. Ini alasannya. Lakin ablaq suwar al-ittikhad al-mafhum min qawlihi ittakhadhu qubur anbiya'i masajid huwa an yattakhidhal qabra nafsahu masjidah. Akan tapi maksudnya di sini adalah apa? Ingin menunjukkan bahwa bentuk yang paling jelas-jelas tercakup dalam tindakan menjadikan kuburan, menjadikan makam para nabi alaihi wassalatu wassalam sebagai tempat ibadah adalah sujud atau sholat di atasnya tersebut. Itu jelas-jelas masuk. Itu yang paling, bahkan yang paling parah, bentuk yang paling parah. Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Inilah al-mafhum min qawlihi ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Inilah yang difahami dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan makam para nabi sebagai apa? Sebagai tempat ibadah. Huwa, yaitu ayat takhidal qabr nafsahu masjidah, yaitu benar-benar menjadikan makam mereka alaihi wassalatu wassalam sebagai masjid, yakni yusalli alaiha mubasyarah, yaitu benar-benar sholat di atas makam para nabi alaihi wassalatu wassalam langsung. Wa hadhi afdha tilkal anwa' wa ashadduha. Dan bentuk pelanggaran ini adalah bentuk yang paling parah, bentuk yang paling jelek, paling buruk dari macam-macam tiga bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa adhamuha, dan yang paling parahnya wasilatan wa adhamuha wasilatan ila syirk, dan yang paling besar sebagai sarana menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan dan wal ghulu bil qabr, dan bersikap melampaui batas terhadap kuburan. Bagaimana tidak? Perasaan seorang ketika kemudian mencium dahinya, hidungnya, ketika sujud mencium makam para nabi alaihi wassalatu wassalam, ini sangat memudahkan bagi syaitan untuk menggoda pada hati orang yang melakukan hal itu, untuk sedikit lagi akan menyembah makam para nabi alaihi wassalatu wassalam atau menyembah para nabi alaihi wassalatu wassalam. As-suratul tsaniyah, bentuk yang kedua dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. An yusalli ilal qabr, yaitu seorang salat menghadap kuburan. Wa makna ittikhadhihi masjidah fi hadhil halah, maka maksud menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah pada kondisi ini ayyakuna amamahul qabr, yaitu seseorang yang sholat, sedangkan di hadapannya ada makam. Yusalli ilaihi bihaitsu yaj'aluhu qiblah. Dia sholat menghadap kepada makam tersebut, yaitu menjadikan makam itu sebagai arah sholatnya. Fa innahu yakunu bidzalik qad ittakhadha al-qabr wa ma haulahu lahu hukmuhu. Dan dengan tindakan sholat menghadap kepada kuburan tersebut, maka berarti dia telah menjadikan kuburan dan area sekitar kuburan itu dihukumi seperti hukum kuburan. Makanan litadallul wal khudu', sebagai tempat untuk merendahkan diri, tunduk. Wal masjid la ya'ni bihi makana sujud alladhi huwa wad'ul jabhah al-ard faqat. Ingatlah, yang dinamakan masjid karena lafaz dalam hadis ini ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan makam para nabi alaihi wassalatu wassalam sebagai masjid-masjid. Maksudnya apa? Masjid-masjid itu yaitu tempat-tempat ibadah. Bukanlah yang dimaksud, kata Syekh di sini, masjid
hanya sebatas makanas sujud, tempat sujud saja. Alladzi huwa wad'ul jabah, yang itu berarti yang sujud itu meletakkan, yang aktivitas sujud itu bentuknya adalah meletakkan dahi di atas tanah. Bukan itu saja yang namanya masjid itu atau tempat ibadah. Wa innama ya'ni bihi makana at-tadallul wal khudu'. Hakikat masjid itu adalah, hakikat masjid tersebut dalam konteks ini adalah apa? Tempat merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu masih menyembah Allah. Fattikhadhu quburihim masajid. Fattikhadhu quburihim masajid, yakni, maka kesimpulannya namanya menjadikan makam para nabi alaihi wassalatu wassalam sebagai tempat-tempat ibadah, atau diistilahkan dalam hadis ini masjid, yakni ja'aluha qiblah lahum. Mereka menjadikan makam-makam tersebut sebagai arah solat bagi mereka. Walihada nahan Nabiya sallallahu alaihi wasallam an yusalliya ilal qabr. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari solat menghadap kuburan. Li ajli anna salata ilaihi wasilatan min wasailit ta'zim. Karena apa? Karena solat menghadap kuburan tersebut merupakan sarana dari sarana-sarana pengagungan. Wa hadza yuwafiqu qouli Syekh rahimahullah fil bab, maka ini sesuai dengan ucapan Syekh penulis kitab Tauhid rahimahullah pada bab ini, bab majaa fit taglib, bab penjelasan tentang sikap tegas fi man abadallah, terhadap orang yang menyembah Allah inda qabri rajulin saleh, di sisi kuburan orang saleh. Fal mafhum min qawlihi, maka yang bisa difahami dari sabda beliau inda qabri rajulin saleh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda qabri rajulin saleh, di sisi kuburan orang saleh, hadis surah al-mutaqaddimah, adalah bentuk yang sudah dijelaskan ini. Wa ya ayyakuna qabr amamahu, yaitu menjadikan kuburan di depannya ketika seseorang itu sholat, di depan orang yang sholat tersebut, begitu maksudnya. Fayajalul qabr bainahu wa bainal qiblah, maka dia menjadikan kuburan sebagai jadi memposisikan kuburan antara dia yang sedang sholat dengan yaitu kiblat Ka'bah, ta'dhiman lil qabr. Dalam rangka apa? Kok harus menghadap ke kuburan, memposisikan kuburan di hadapannya padahal dia sedang sholat, dalam rangka untuk memuliakan kuburan tersebut. Jadi ada maksudnya dalam rangka untuk memuliakan kuburan tersebut. Inilah yang dikatakan dalam judul dan yang dimaksud dalam hadis, bahwa orang yang seperti inilah yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, as-suratu tsalitsah, bentuk yang ketiga dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, an yattakhidhal qabr masjida bi an yaj'al qabra fi dakhili bina wa dzalikal bina huwal masjid, yaitu seseorang bi ayyaj'al al-qabr, menjadikan kuburan fi dakhili bina, di dalam sebuah bangunan, wa dzalikal bina huwal masjid, dan bangunan itu adalah masjid. Berarti bagaimana? Ulama lain mengungkapkan dengan bahasa lain,
bina'ul masajid 'alaiha, yaitu membangun masjid pada kuburan, wa qasdus shalah fiha, dan bermaksud untuk sholat di dalam kuburan tersebut. Saya ulangi, bermaksud untuk sholat di dalam masjid tersebut yang dibangun di atas kuburan. Fa idza dufina Nabi sallallahu alaihi wasallam qama ulaika bil bina' alaih. Maka gambaran kasus atau bentuk menjadikan makam para nabi alaihi wassalatu wassalam sebagai tempat ibadah yang ketiga ini adalah misalnya jika seorang nabi dimakamkan di suatu tempat, seorang nabi alaihi salatu wassalam dimakamkan di sebuah tempat, qama ulai, maka orang-orang yang menjadikan makam para nabi alaihi salatu wassalam sebagai tempat-tempat ibadah adalah melakukan tindakan yaitu membangun pada makam Nabi alaihi salatu wassalam tersebut. Faja'alu haula qabrihi masjidah. Maka mereka menjadikan sekitar mereka membangun pada sekitar makam tersebut sebuah masjid. Wattakhadhu dzalikal makan lil ta'abbud walis shalah fi, dan mereka menjadikan tempat itu untuk beribadah dan untuk sholat. Hadhihi surah ats-tsalitsah. Inilah yaitu bentuk yang ketiga dari menjadikan makam para nabi alaihi salatu wassalam sebagai tempat ibadah. Jadi benar-benar karena ingin mengagungkan, saya ulangi, benar-benar karena ingin memuliakan makam seorang nabi alaihi salatu wassalam tersebut, sehingga kemudian punya inisiatif. Caranya apa? Jadi mereka tidak rela kalau makam seorang nabi itu dibiarkan begitu saja sama bentuknya seperti makam-makam kaum muslimin yang lainnya. Harus dibedakan, harus dimuliakan dalam bentuk yang sesungguhnya itu menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya bagus, tetapi ingat, di dalam Islam tidak cukup niat yang bagus, tidak cukup al-ikhlas untuk diterima sebuah amalan. Harus terpenuhi syarat diterima amal yang kedua, cara memuliakannya itu, cara beramalnya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana mungkin makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh diterapkan padanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu bentuk memakamkan seorang dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana mungkin nggak boleh seperti ini? Wong cara tersebut yang mengajarkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasa kurang bagaimana gitu. Kalau seandainya makam seorang nabi itu disamakan dengan makam-makam kaum muslimin yang lainnya dalam bentuk tata cara pemakamannya, bentuk pemakamannya dan seterusnya. Maka mulailah di sini masuk syaitan, masuk godaan syaitan. Kamu enggak muliakan seorang nabi alaihi salatu wassalam. Kamu menghinakan seorang nabi. Jangan. Maka perlakukan dengan perlakuan yang khusus makam tersebut. Akhirnya kemudian tergoda untuk kalau dibuat zikiran, kalau dibuat membaca Al-Quran siang malam di sekitar makam Nabi tersebut, kalau kemudian dibuat sholat panjang-panjang, kalau kemudian didatangi tiap hari orang
berdoa kepada Allah, berdoanya di sekitar makam seorang nabi tersebut, lakana ahsan, tentulah itu lebih baik, lebih memuliakan seorang nabi, lebih menghormati beliau. Akhirnya kalau begitu kita bangun masjid agar orang berbondong-bondong di sini untuk sholat. Itu bentuk memuliakan makam seorang nabi. Padahal inilah yang dimaksud di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan makam para nabi alaihi salatu wasallam sebagai masjid. Ini disebutkan kalimat ini setelah apa? La'natullah 'alal yahudi wan nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Kurang lebihnya demikian. Apa alasannya terlaknat? Ittakhadhu, mereka itu menjadikan kubur anbiyahim, makam para nabi alaihi salatu wassalam, sebagai masjid, tempat-tempat ibadah, dan ulama menafsirkan seperti itu. Yaitu 3 bentuk tersebut, dan bentuk yang terakhir adalah membangun masjid pada makam para nabi alaihi salatu wassalam, wa qasdus shalah fiha. Dan tujuannya adalah untuk sholat di dalam masjid yang dibangun pada makam para nabi alaihi salatu wassalam tersebut. Inilah yang pelakunya mendapatkan laknat. Dan laknat sebagaimana telah disebutkan adalah at-tardu wal ib'ad min rahmatillah, yaitu pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan, saya ulangi bahwa salah satu ciri khas dosa besar itu jika pelaku sebuah perbuatan diancam dengan laknat. Ini menunjukkan perbuatan membangun masjid pada kuburan dalam rangka agar orang bisa sholat, bisa beribadah, bisa di situ untuk memuliakan dari kuburan tersebut, ini termasuk dosa besar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laknatullah 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasara. Kurang lebihnya demikian arti, ataupun semoga Allah taala melaknat Yahudi dan Nasara. Demikian kurang lebihnya arti kalimat tersebut. Baik, kita lanjutkan. Wa qaulu Aisyah radhiyallahu anha, dan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru ma sana'u. Beliau dengan kalimat itu beliau memperingatkan apa yang mereka lakukan, apa yang Yahudi dan Nasara lakukan. Fi isyarah ila sabab, di dalamnya terdapat isyarat kepada sebab. Alladzi li ajli la'anan an-nabiyyu, la'anan nabiyyu alaihi salatu alaihi salam. Ini salah cetak, ini alaihi salam wassalam, mestinya alaihi salatu wassalam. Al-Yahuda wan Nasara, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat Yahudi dan Nasara, itu sebabnya terisyaratkan dalam pernyataan tersebut. Yaitu bahwa mereka wahwa yu'aliju wa yu'ani, yaitu bahwa apa? Yahudi dan Nasara menjadikan menjadikan makam para nabi alaihi salatu wassalam sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Wa huwa yu'aliju, padahal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Wa huwa yu'aliju wa yu'ani sakaratil maut. Beliau sedang menghadapi saat-saat sakaratul maut. Masya Allah. Itu masih telaten berdakwah tauhid, masih telaten mengingatkan masyarakatnya untuk bertauhid, masih telaten memperingatkan masyarakatnya dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa huwa annahu arada tahdhir as-sahabah
min an yahdhu fi dzalikal amr hadwa ahlil kitab. Bahwa yaitu apa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin peringatkan para sahabat agar mereka tidak mengikuti perkara yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara atau ahlul kitab tersebut. Waqad qila as-sahabah ridwanullah alaihim waqad qabila, ini ba ya, waqad qabila as-sahabah ridwanullah alaihim tahdhirahu, dan para sahabat radhiyallahu anhum, murid-murid dan santri-santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apa? Menerima dengan hati yang lapang peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa amilu biwasiyatihi, dan mengamalkan wasiat yang terkandung dalam peringatan tersebut. Wa makna qauliha radhiyallahu anha, dan makna dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha, walaula dzalika ubriza qabruh, kalaulah bukan karena peringatan tersebut tentulah akan dinampakkan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni la udhira, yaitu akan dinampakkan, maksudnya waju ila qabruhu ma'asairil qubur fil baqi au ghairi dzalik, tentu akan dimakamkan di luar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti contohnya yaitu akan dimakamkan beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat pemakaman Baqi bersama makam-makam kaum muslimin yang lainnya. Tentulah ini perkataan siapa ini? Di antara santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling hebat ilmunya. Salah satu santri-santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling hebat ilmunya adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya tidak ada peringatan itu, beliau ini akan dimakamkan di Al-Baqi atau yang semisal itu bersama dengan makam-makam kaum muslimin yang lainnya, tidak dibedakan. Tetapi karena diperingatkan seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir akan diperlakukan dengan perlakuan pelanggaran yang menyebabkan laknat Allah tersebut. Akhirnya dimakamkan di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pemahaman santri-santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, umat yang terbaik dari seluruh umat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Mereka para sahabat yang ngaji tauhid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, demikian menjaga diri mereka dari terjatuh ke dalam kesyirikan, bahkan menjaga dari terjatuh ke dalam wasilah yang menjerumuskan nantinya kepada kesyirikan. Sekedar wasilah saja juga dijauhi oleh mereka. Mengapa demikian? Karena mereka faham bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri tauhid mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Demikian kurang lebihnya arti surat Al-An'am ayat 82. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum sangat faham tentang kandungan ayat ini, bahwa jaminan sebuah masyarakat kalau bertauhid dengan bagus,
menghindari kesyirikan, bahkan menghindari wasilah-wasilah yang menjerumuskan kepada kesyirikan, tidak mencampuri tauhid mereka dengan kesyirikan sedikit pun, jaminannya dua. Yang pertama keamanan, dan yang kedua petunjuk. Ulama menjelaskan maksud keamanan di sini bagaimana? Keamanan di sini maksudnya adalah keamanan di dunia maupun di akhirat. Dan demikian juga petunjuk. Petunjuk di sini maksudnya adalah petunjuk di dunia maupun di akhirat. Jadi jaminan bagi sebuah masyarakat, sebuah bangsa kalau menjauhi budaya-budaya kesyirikan, kalau menjauhi perbuatan dan ucapan kesyirikan, akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman dari berbagai macam ancaman-ancaman krisis. Baik itu krisis moral, krisis akhlak, krisis ekonomi, krisis keamanan sendiri, dan yang lainnya. Itu di dunia. Di akhirat pun juga aman dari berbagai macam bentuk azab, mulai dari alam barzakh sampai akhirnya bisa selamat masuk ke dalam surga. Itu jaminan bagi ahlu tauhid yang tidak mencampuri tauhid mereka dengan kesyirikan sedikit pun, dengan budaya, ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin yang syirik. Tidak mencampuri dengan hal-hal itu sedikit pun. Dan juga mendapatkan petunjuk. Petunjuk di dunia dengan bisa meniti as-sirat al-mustaqim yang setiap hari kita memohon kepada Allah untuk bisa meniti as-sirat al-mustaqim, istiqamah sampai akhir hayat. Dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, di dunia diberi petunjuk itu, dan di akhirat pun juga diberi petunjuk. Yaitu maksudnya apa? Diberi petunjuk untuk mudah jalannya masuk ke dalam surga, termasuk diberi petunjuk untuk bisa meniti jembatan as-sirat. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan amalan. Ketika di dunia mereka meniti as-sirat al-mustaqim, maka di akhirat pun berhasil dengan petunjuk dari Allah meniti as-sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Maka marilah kita introspeksi diri. Mengapa para sahabat, masyarakat sahabat, para sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW demikian jayanya, demikian amannya, demikian bagusnya, sejahteranya? Mengapa? Sedangkan banyak dari negeri kaum muslimin yang musibah demi musibah, mendapatkan musibah demi musibah, jadi merasa tidak aman, merasa ketakutan dengan berbagai macam ancaman krisis. Maka untuk selamat dari itu, sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah keluarga, karena krisis yang mengancam keamanan itu juga bisa mengancam keamanan keluarga. Maka tatkala ada keluarga yang seperti itu, tidak merasa aman dengan krisis moral penghuninya dan yang lainnya, maka pertama kali, solusi pertama dan mendasar yang menjadi inti dari ajaran agama Islam, bahkan inti ajaran para Rasul alaihi salatu wassalam semuanya, dan dasar dari agama kita, yaitu at-tauhid. Perhatikan tauhidnya. Sudahkah bersih dari syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk perbuatan, syirik zahir, syirik batin, syirik yang samar, syirik yang jelas, syirik dalam ar-rububiyah, syirik dalam al-uluhiyah, syirik dalam al-asma, tentang al-asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, syirik dalam keyakinan, syirik dalam perbuatan dan ucapan. Sudahkah masyarakat kita bersih dari itu? Kalau solusi yang mendasar ini tidak disentuh dengan baik, tidak diambil dengan baik, kemudian justru lebih konsentrasi kepada solusi-solusi yang lain,
dari perkara sebab-sebab duniawi, entah itu tanggap bencana, entah itu sudah bagus solusi-solusi yang seperti itu. Namun ketahuilah ketika solusi yang paling mendasar yaitu perbaikan akidah masyarakat, perbaikan tauhid, kualitas tauhid masyarakat, ini tidak diprogram mendasar dan inti, bahkan banyak sisi-sisi yang ditinggalkan atau tidak dihiraukan, maka ya sulit sekali, sangat sulit sekali untuk mendapatkan jaminan keamanan sebuah negeri, sebuah masyarakat, sebuah keluarga, dan untuk mendapatkan jaminan petunjuk yang sempurna. Semakin tinggi tauhid masyarakat, semakin tinggi pula atau besar pula jaminan keamanan dan petunjuk yang didapatkan. Semakin berkurang kualitas tauhid masyarakat, semakin banyak pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap tauhid, semakin banyak kesyirikan tersebar di masyarakat, maka semakin tidak aman dan semakin kelakuan dan perbuatan dari masyarakat tersebut jauh dari petunjuk as-sirat al-mustaqim. Maka fahami sebab mendasar dan sebab inti dan gunakan, ambil solusi yang paling mendasar dan solusi inti. Adapun yang lainnya itu solusi cabang, solusi pendukung, solusi pengikut. Jangan dibalik solusi cabang, pengikut dari sebuah masalah kemasyarakatan itu dijadikan solusi utama, solusi inti, sedangkan yang utama dan inti banyak disepelekan. Jangan dibalik seperti itu. Demikian, semoga ini menjadi nasihat bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya, masyarakat kita semuanya, dan menjaga kaum muslimin dari hal-hal yang merusak tauhid mereka. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.